Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah. Syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, mengaruniakan nikmat yang tak terhingga banyaknya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keafiatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa memaksimalkan nikmat Allah tadi dengan bersilaturahim di rumah Uda Mukhlis dalam rangka melanjutkan cawisan kita, ta'lim kita, sekaligus silaturahim dan beragam kegiatan aktivitas ibadah sebenarnya perkumpulan kita pada malam hari ini. Silaturahmi ada, sedekah ada, taklim ada, ya. Jadi ini adalah kumpulan kebaikan, kumpulan kesolehan yang mudah-mudahan di akhirat nanti akan menjadi saksi bagi kita semua bahwa kita pernah berkumpul di dunia ini untuk sama-sama silaturahim dan sama-sama menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Terima kasih Sahibul Bait. Dan memang setiap malam Rabu ini kita keliling giliran safari dakwah, safari cawisan, ya, safari taklim, keliling ke rumah-rumah anggota. Dan alhamdulillah karena rumah Uda list ini besar dan ini yang kali kedua. Jadi alhamdulillah seperti kita gabungan malam hari ini. Ya, dari Nurul Ikhwan, Nurul Ihsan, Pasar, ya, Al-Mu'min, juga pengajian Mardotillah dan juga dari Braja Sinta. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kumpul. Nah, inilah kelebihannya kalau kita punya rumah yang besar. Nah, jadi rumah yang besar itu maksimal untuk dakwah sebenarnya. Kalau rumah kecil terpaksa laju di luar, ya kan, masang tenda, masang kursi. Jadi semua punya kelebihan dan tinggal kita memanfaatkan kelebihan dan karunia Allah tadi untuk kebaikan. Sering kali saya sampaikan ada makalah dari para ulama kita, di antaranya juga wasiat dari Mbah Maimun Zubair bahwa rumah yang dijadikan majelis ilmu walaupun tidak tiap hari, ya, walaupun hanya sesekali kita bergilir. Ini setahun kan paling berapa kali ya pergiliran itu terjadi, tergantung sedikit banyaknya anggota, tapi minimal rumah kita sudah jadi majelis ilmu walaupun untuk sesaat. Maka kata Kiai Haji Maimun Zubair, insyaallah Sohibul Bait itu kalau tidak diahnya, anaknya, kalau tidak anaknya, cucunya atau siapapun di antara zuriyah beliau itu nanti akan ada yang menjadi penerus perjuangan para nabi dan rasul, menjadi penerus perjuangan para alim ulama. Jadi kiai jadi ulama, jadi ustaz. Contoh nyata itu Ananda Agus Susanto MPDI. Itu baknya itu Kak Dahlan. Kak Dahlan itu anak Wak Haji Mima. Wak Haji Mima itu misan mi. Jadi dia itu anak buah Minum. Rumah Kak Dahlan almarhum, sekarang masih ada ULI kan. Itu dulu sering jadi majelis ilmu. Guru kami Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman itu sering kali nginap di rumah Kak Dahlan, ya. Sering kali cawisan sampai dahulu di rumah beliau. Alhamdulillah. Anak-anak Kak Dahlan tuh dari pesantren kali. Walaupun nantinya Cak Linda jadi hakim, ya kan? Siapa yang itu? Perinya jadi tentara di Papua sekarang. Ya. Ya kan? Agusnya jadi kiai ini ya kan? Emanya dari pondok juga tuh walaupun berdagang gitu ya. Alhamdulillah itu berkah. Nyata berkahnya. Adik-beradik, ya, anak beranak, ya, dan itu anak buah Kak Mukhlis juga, ya kan? Karena adik beradik dengan Ayu. Itu hikmah yang nyata.
bahwa rumah yang dijadikan majelis taklim, majelis ilmu, insya Allah itu. Makanya kami pribadi juga alhamdulillah merasakan berkah itu. Karena rumah kami yang kami tunggu sekarang di Cangkring itu rumah kakek, rumah Y. Ya, saya generasi ketiga. Y, Mi, saya generasi ketiga tinggal di rumah itu. Alhamdulillah. Mungkin berkah Kiai Sulaiman ngajar di rumah, berkah Kiai Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ngajar di Cangkring. Ada anak cucung Y kami yang masuk pondok dan alhamdulillah menjadi penerus perjuangan para ulama-ulama gitu. Maka kami teruskan dakwah itu. Di rumah kami punya majelis. Cuma ya untuk budak TPA, ini anak Nasron, anak Panglima Nasron ngaji. Rame budak, udah zuhur sampai asar tuh ngaji TPA, ngapal Quran di rumah. Sudah asar sampai menjelang maghrib tuh ibu-ibu menarilah rame pula. Jadi orang rumah tuh lah sibuk pula udah samu baik bersaing menari. Cuma ya tidak jauh-jauh di rumah itulah. Alhamdulillah. Jadi maksimal. Ya, di rumah dan di luar rumah, di masjid, di luar masjid full aktivitas ibadah. Ya, jadi kalau hari-hari kita diisi dengan yang positif ibadah, insya Allah yang negatif tuh nyingkir dewe. Tak sempat. Ya Pak Wali Jaya, tak sempat nak mikir negatif, tak sempat nak fiktor, pikiran kotor, tidak sempat. Karena hari-hari kita full maksimal dengan ibadah, dengan kesolehan, dengan kebaikan. Sehingga pas balik ke rumah telah kesengalan, paling-paling begerikan nasa balik. Kesengalan ini ngantuk bawaan pilek ya. Kalau tidak sempat minta setrum dengan Imam Al-Ghazali ya kan. Ini ahli setrum gitu, Masya Allah. Jadi lengkap majelis kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang mulia, sebelum kita bahas kitab Syarhus Sudur, ini bahasanya serem terus gitu nih tiap malam Rebo nih ya, tentang kematian terus ya. Baru bab yang keberapa yang kita bahas. Sebelumnya saya ingin sampaikan kisah. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan kisah ini karena ini hikmahnya luar biasa. Ya, sering sudah saya sampaikan. Ya, terakhir di Praja Sinta kemarin saya sampaikan dan malam hari ini juga ingin saya sampaikan untuk memotivasi kita semua. Jadi pada masa Bani Israel dulu ada seorang ahli maksiat mati ya dan akhirnya divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa. Kalau banyak dosa cetok. Di akhirat itu pilihan hanya dua. Ya. Ashabus shimal atau ashabul yamin. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Surga atau neraka. Pilihan hanya dua, tidak ada tempat ketiga udah. Ya, enggak kasih tempat ketiga. Cuma dua. Satu surga, dua neraka. Pilihan hanya dua itu. Maka sang ahli maksiat ini karena ditimbang banyak dosanya daripada amalnya, diponis masuk neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha baik luar biasa. Lah jelas-jelas orang ini salah. Masih dikasih kesempatan, masih diberi peluang untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jadikan teladan ini. Ya. Rasul bersabda, "Takhallaqu bi ahlakillah." Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Nah, salah satu akhlak Allah dalam kisah ini adalah jelas-jelas orang salah masih dimaafkan. Masih dikasih peluang untuk dimaafkan. Jadi kalau ada orang itu 100%, 99% jahat. 99% jahat. Nakal teklabit. Nah, itu nakal niat namanya itu ya. Nakal teklabit itu nakal niat, timean. Ya, habis jahat. Hanya 1% baiknya itu. Dan kita yakin setiap orang jahat pasti ada baiknya, Pak. Orang baik pasti ada jahatnya. Maka jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan. Ya, semuanya pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Maka biasa baik. Cinta ya biasa saja, ya. Benci pun biasa baik. Jangan full bencinya tuh. Ya, jangan. Nah, Allah seperti itu. Dan ini harus kita teladani. Ketika salah orang itu ada, jangan perlu nak diluatinnya. Jingok baiknya, jingok kenangkan kebaikannya. Jangan hanya semata melihat keburukan. Nah, Allah masih berikan kesempatan. Padahal diponis masuk neraka. Kata Allah, perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya dia, adakah dia pernah hadir sekali saja di majelis taklim? Pernah hadirkah dia di majelisnya seorang ulama waktu hidup di dunia dulu? Kalau dia pernah hadir sekali saja di dunia dulu, seumur hidupnya sekali baik dia hadir,
maka aku akan ampuni dosanya berkat syafaat dari orang alim yang pernah dia hadiri majelis ini tadi. Bayangkan, sekali ya, itu bisa menjadi asbab Allah ampuni dosa kita. Cuma jangan jadikan ini standar. Akhirnya cuma sekali hadir majelis, minggu depan tak hadir lagi, besok tak hadir lagi, ngapun sekali diampuni, jadilah cukup pada kita ini kadang-kadang milih yang standar rendah itu. Setuju kan pada lokak itu sekali semayang langsung masuk surga kalau baca ternyata setelah ditanya malaikat Jibril, ya, orang ini tak pernah seumur hidup hadir di majelis ilmu, tak pernah. Ya Allah, ya. Nah, beruntunglah kita. Allah takdirkan malam hari ini hadir di majelis taklim. Tanya lagi, tidak langsung masuk neraka, diberi kesempatan yang kedua. Ya, tanya olehmu wahai Jibril, kata Allah, mungkin pernah dia duduk satu hidangan. Ya, pernah makan bersama dengan orang alim. Pernah kondangan bersama dengan orang alim. Nah, kalau pernah dia kondangan bersama ya dengan orang alim, nah nanti hari Ahad ya ada undangan dari Joni ya. Joni Iskandar. Joni Primaswara, mantan pemain kita nada ya kan. Ada undangan. Ada ceramah misalnya hari itu. Kita kebetulan hadir. Nah, di kondangan yang hadir seorang ulama di situ, mungkin dia pernah. Tapi pas ditanya tidak. Ya. Tidak pernah makan bersama, satu hidangan, satu kondangan dengan orang alim. Hilang peluang kedua. Dikasih peluang ketiga. Tanya, ada tak satu saja orang alim yang dia senangi? Ada satu baik ustaz yang dia senangi. Tak usah nak galau-galau. Ustaz Tahar tak apa-apa tak senang. Mungkin senang dengan Ustaz Maulana kan? Senang dengan Imam Al-Ghazali ya kan? Karena banyak nyetrum tadi ya. Saya kok baik. Atau mungkin senang dengan Ustaz Ibnu Hajar atau Ustaz Madon, Ustaz Amril ya. Sikok be, ada ulama yang dia senangi waktu hidup di dunia dulu, diampuni Allah dosanya. Ternyata lah tidak pula. Katik sikok pun kiai yang dia senangi, luat kala dengan kiai. Nauzubillah. Jangan sampai benci ulama. Ya, bukan aku ngomong ke aku nih, ulama yang lain ya. Jangan sampai kita membenci para ulama, apalagi benci dengan habaib. Nauzubillah, neraka itu. Tadi malam sudah kita bahas. Ya, di Masjid Nurul Ihsan ya. Kita bahas setengah jam lebih kupas tuntas tentang mahabbah kita kepada Rasulullah, manfaatnya dan ancamannya. Hati-hati. Membenci keluarga Nabi adkhalahun nar, neraka. Hati-hati. Ya, tapi yang berbuat baik dengan ahlul bait insyaallah kafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dijamin diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mamang ini lah 3 kali kesempatan masih tidak. Yang keempat, wahai Jibril tanya, mungkin namanya, tanya namanya, siapa namanya? Barangkali namanya mirip nama ulama. Nah, jadi aman ini ya. Imam Al-Ghazali aman. Mirip nama kiai. Nama Imam Al-Ghazali penyusun kitab Ihya Ulumuddin. Saya Ibnu Hajar aman. Nah, tak tahu Dajon nih mirip siapa? Haji Supar ya. Nah, carilah. Jadi mulai sekarang keruan kena ada tak kiai yang mirip aku namanya. Kalau Bani Israel banyak di Al-Quran. Ya Bani Israel. Cuma kalau Bani Israel tuh terkenal bengkeloknya. Ya kan? Karena orang Bani Israel itu nauzubillah ya, nakal terkelabit itu. Diajak untuk masuk ke Palestina. Yang sekarang mereka ribut. Dulu diajak oleh Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Apa katanya kepada Nabi Musa? Masuklah kau duluan. Ya. Usir orang-orang yang ada di Palestina itu yang awak yang besar-besar. Nah, kau perangi, ketika mereka udah kalah, kami baru galak masuk. Jadi nabinya digituin. Atau kekurang ajaran orang Bani Israel itu keras kepala kering otak tadi ya. Nauzubillah, jangan nurut, jangan jadi orang Bani Israel itu. Cuma kalau Pak Bani itu anu baik ya. Itu minta jingok ke Tuhan, minta cogok ke Tuhan di depan matanya, baru galak dia nyembah Allah. Itu kurang ajarnya orang Bani Israel itu. Terus apa ya? Tengel orang Bani Israel itu. Disuruh nyembelih sapi,
Sebenarnya ketika perintah itu awalnya turun, itu sapi apapun silakan dia sembelih, tapi banyak tanya. Banyak tanya, orangnya apa ya? Rewel. Disuruh ini banyak tanya, mana, akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Maka jangan galak banyak tanya yang tidak penting itu. Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya sesuatu yang ketika kalian tahu nanti justru akan menyulitkan, akan memberatkan. Jadi ketika diperintah sekali, gawe gelah. Kalau lah 2-3 kali disuruh, lah kena marah apa? Ya, itu. Jadi namanya tadi, ya tidak ada satupun ternyata yang mirip dengan ulama. Yang kelima, kesempatan terakhir. Ya, tanya Jibril, mungkin ada nenek moyangnya, Ye dan puyangnya, mungkin ada yang mirip nama ulama. Ternyata tidak juga. Ya, namanya bukan nama ulama, baknya juga tidak nama ulama, sampai ke kakek moyangnya tidak ada yang mirip nama ulama. Sudah lah diberi 5 kesempatan. Apa yang terjadi? Allah tidak buru-buru memponisnya masuk neraka. Padahal sudah diponis masuk neraka, tapi tidak buru-buru dihukum. Allah Maha tahu, tidak nanya lagi, tidak nyuruh lagi malaikat Jibril alaihi salam, langsung Allah perintahkan malaikat Jibril, ya, suruh masukkan dia ke dalam surga. Ngapa? Ternyata, nah ini rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat Jibril tidak tahu, malaikat yang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, bahwa dia ini senang dengan seseorang yang orang itu cinta dengan ulama. Kana yuhibbu rajulan, zalikar rajul yuhibbu aliman. Ya. Dia punya kawan dia dekat dengan ulama. Ya, kawan dia senang dengan ulama, cinta dengan ulama, membela ulama. Maka berkat berkawan, bayangkan ya, berkat berkawan dengan orang yang cinta ulama, Allah selamatkan dia orang masuk neraka. Jadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita betapa luar biasanya kita galak hadir di majelis taklim, baru dekat dengan ya kawan kita, kawan dengan ulama, sudah dapat fadilah, dapat keutamaan. Apalagi memang kita ya, hadir di majelis taklim, di majelis ilmu yang kita pelajari setiap malam Rabu ini. Mudah-mudahan ya majelis kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah bagi kita untuk memperdalam ilmu Allah yang membuat kita makin dekat, makin taat, makin istiqomah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas kitab pertama, kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Zaid As-Sulaimi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza anasa min ashabihi ghaflah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau merasa sahabatnya ini sudah mulai banyak yang lalai. Ya, sudah mulai banyak yang lalai, agak-agak sungkan-sungkan dikit majelis ya, agak sungkan-sungkan dikit salat, ibadat ya. Ya, sahabat juga manusia. Yang dimaksud sahabat itu adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud sahabat, bukan kawan ya. Kalau sahabat bahasa Indonesia kawan. Sahabat yang dimaksud dalam hadis itu adalah murid-murid Nabi. Ya, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau ya melihat muridnya ini, sahabat ini caknya lah mulai agak sungkan-sungkan ini. Agak lalai-lalai, lah mulai ketahu tuh bah, mulai galak, kalau digituin galak nyogok di pelantar ya kan, ngupat wong ya. Ya. Nah, maka beliau nada fihim bisautin rafi', beliau mulai mengeraskan suaranya ya. Jadi Nabi itu ketika melihat ketidakbenaran kuat suaranya ya, tegas beliau berkata. Jadi siapa bilang Nabi tidak pernah ngomong keras? Ketika hukum Allah dilanggar, Rasul akan tegas, Rasul akan keras. Jadi ada sesuatu yang salah ini kadang-kadang, seolah-olah tidak boleh marah. Enggak. Itu harus berimbang antara reward and punishment. Ya. Itu harus berimbang, tidak boleh lembut terus atau marah terus juga tidak boleh. Harus berimbang. Nah, yang benar itu adalah kapan kita ngomong keras, kapan kita ngomong lembut. Timingnya itu yang penting, bukan tidak boleh marah sama sekali. Bukan tidak boleh ngomong keras sama sekali.
ya kan? Timingnya yang penting, ya, waktunya yang penting. Rasul ketika melihat ada yang tak benar, sahabat ini mulai agak lesu-lesu ibadat, beliau ngomong keras, nada fihim bisautin rafi. Beliau memanggil mereka, menyuruh mereka bisautin rafi, itu dengan suara yang rafi, tinggi, keras kan? Kuat. Ya. Dan ditakut-takuti. Karena Nabi itu basyirau wa nadhira, basyirau wa nadhira. Memberi kabar gembira, surga, pahala, ya kan? Itu kabar gembira, basyir. Tapi juga nazir, memberi peringatan, mengingatkan mati, mengingatkan akhirat, mengingatkan kubur, mengingatkan tentang malaikat zabaniyah, mengingatkan tentang neraka. Jadi dua hal ini, basyir dan nazir, ini selalu seiring sejalan. Ya. Giliran dia omongkan Nabi, tidak ada basyir terus, ya kan? Sehingga kita lupa yang tak lemak, ingat lemaknya terus. Tapi tidak juga nazir terus, jadi takut terus, tidak kasih harapan sama sekali. Itulah bijaknya Nabi dalam dakwah, kadang basyir, kadang nazir. Basyir itu memberi kabar gembira, nazir itu memberi peringatan, nakuti, ancam. Itu berimbang. Kadang amar ma'ruf, kadang nahi mungkar. Nah, cuma orang ini kan kalau diajak ma'ruf pasti lemah, seneng, ya kan? Nah, yang jarang itu nahi mungkar ini. Dan hanya sedikit ulama yang mengambil peran di bidang nahi mungkar. Termasuk saya belum berani seberani Habibana yang sekarang namanya asal disebut, status kita dihapus kawan. Ya. Jadi tidak boleh kita sebut namanya. Siaran langsung kita di cut kawan belum. Apa kata Nabi? Suaranya tinggi, beliau ngomong, atatkumul maniyah ratibah. Sahabatku, hati-hati, kamu itu bakal didatangi oleh al-maniyah ratibah. Al-maniyah itu apa? Kematian. Ingat mati. Tidak apa-apa berkelakar tuh, tidak apa-apa duduk di pelantar tuh, main golf, ya kan mungkin ya. Tidak apa-apa, cuma ingat bakal mati. Ngomongnya keras. Aku tadi masih lembut. Ya. Atatkumul maniyah, kalian bakal didatangi kematian. Ratibah. Apa arti ratibah? Bukan roti dari abah ya. Ratibah itu, ratibah itu yang tetap, yang pasti. Ingat, kamu tuh pasti bakal mati. Jangan ladas gini. Nah, kalau bahasa tubuh itu baik ya. Nah, sulit nak nerjemahin dari bahasa Arab tuh. Ke bahasa Indonesia agak nyambung. Ingat bakal mati, Pak Bani. Jangan ladas gini bergelakar tuh. Ingat mati. Ya, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, ustadz kaget dulu. Kamu jumpa yang mati ya. Kaget dulu. Masih ada ceramah ya. Sepanjang cerita. Rumah adik belum didatangi ya kan. Gelir. Atatkumul maniyah ratibah, akan mendatangi kalian kematian yang pasti, lazimah, yang tak pacak dihindari. Imma bisyaqawatin wa imma bisa'adah. Ada kalinya mati itu syaqawah, sulit, susah, tak lemak, su'ul khatimah, dan bisa jadi matinya sa'adah, bahagia, husnul khatimah. Jadi Rasul mengingatkan, kalau sahabat percaya lagi ladas-ladas tuh, ingat, dirip. Jangan sampai lupa mati, jangan sampai lupa akhirat. Kita nih kalau lupa mati, lupa akhirat, itu biasanya kebablasan. Ya enggak? Kelewatan, main HP berjam-jam. Dan ini saya alami sendiri. Aku udah perlu ceritakan orang. Jadi saya alhamdulillah ya, agak hobi juga baca kitab itu kan. Hobi baca kitab. Nah, kadang-kadang kalau baca kitab pasti ngantuk. Ya enggak? Ya, dengar ceramah pasti ngantuk itu. Walaupun sambil ngeteh, sambil ngopi. Ya kan? Pasti ngantuk. Karena gawe baik itu berat. Ya, ditabur oleh setan tuh pasir. Ya, pokoknya di macam-macam godaan dia untuk membuat kita tidak betah belajar berlama-lama. Dan itu dialami siapapun. Nah, saya baca kitab itu setengah jam itu termasuk lama untuk satu kitab itu. Pak Walija ya, setengah jam itu pasti ngantuk. Wap, berat itu bawaan. Nah, untuk ngilangkan lelah dikit main HP. Niat awal cuma nak refreshing wae. Ya, mau ngantuk. Paling cak 5 menit, 10 menit. Kebablasan. Sejam.
Mulai jawab WA, ya kan, buat status Facebook, jawab status. Sejam tidak terasa, asal itu pegel tangan. Minta strum sama kawan, dia ngilang kepegel ini kan. Itu yang terjadi. Lalai kan, kebablasan kan. Niat tadi nak ngobrol baik sebentar di pelantar. Tiba-tiba jam sholat lewat. Ya. Lalai. Nonton TV niat tadi cuma dengar. Sudah maghrib, sudah sholat berjamaah, balik dulu ke rumah. Nonton TV, makan nasi, ngobrol dengan keluarga, ya kan, ngaso anak. Azan isya, sungkan. Perut kenyang tadi kan, perut kenyang. Itu yang terjadi. Sering kebablasan gitu nih. Maka perlu rem yang mengingatkan itu. Dan rem terbaik itu adalah kematian. Ingat mati. Kalau yang pejabat ingat mati, tidak berani korupsi. Ya kan, karena bakal diadili di akhirat kaki. Kalau yang buntu ingat mati apa? Yang buntu ingat mati apa hikmahnya? Insya Allah dia akan bersyukur atas hidupnya saat ini. Ternyata kebuntuan kita itu belum sesulit rasanya mati kakek. Rasanya mati itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Satu bagian dari sakitnya kematian itu bagaikan dikapak 300 kali dengan pedang. Nah, ya. Dikapak 300 kali dengan pedang itu rasa sakitnya kematian. Maka Hengki, mana Hengki? Ya, ditinggal menikah oleh pacar itu. Belum sakit ya? Belum sakit. Banyak betina lain. Pokoknya langganan itu, langganan. Belum sakit. Di PHK misalnya, belum, tenang, masih banyak gawean lain. Ya. Masih sakit lah rasa mati. Nah, jadi kematian itu pacak jadi rem. Bagi yang lagi di atas puncak kejayaannya, kematian bisa jadi rem, ingat bakal mati. Yang ada kekuasaan, yang pangkat tinggi, nak zolim sama yang di bawah, mentang-mentang pejabat tinggi, ingat mati, jadi rem, sehingga dia tidak akan berani menzolimi satupun makhluk Allah SWT. Yang lagi susah, lagi galau, lagi buntu, ingat ya, kalau kita ingat mati, insya Allah akan ridho dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Ternyata kebuntuan itu tidak sesulit kematian. Bagus sekali ingat mati ya. Nah, kematian itu kata Rasul imma syaqawah wa imma sa'adah. Bisa lemak, bisa tak lemak. Nah, mana mati yang lemak? Mati yang dalam keadaan ibadah. Sering kita di-share kawan di Facebook ya. Ada orang lagi sholat tinggal, lagi sujud tinggal, lagi ngaji tinggal. Ada yang lagi khutbah tinggal, ada yang lagi ngimam tinggal, ada yang lagi ceramah cawisan tinggal ya. Dan itu harapan kita semua. Dan guru kami umurnya saat ini sudah 83 masuk 84. Balian bin Kiai Sulaiman. Saat ini masih belajar siang malam. Tidurnya hanya 1 jam. Guru kami Kiai Balian bin Kiai Sulaiman tidurnya hanya 1 jam semalam. Udah. Aku tak turun. Rungau man tidur cuma 1 jam itu. Tak sanggup. Beliau hanya 1 jam tidurnya. Belajar siang malam. Niat dia apa? Pengen dijemput ajalnya ketika sedang belajar atau lagi ngajar atau lagi nulis kitab. Saking cintanya beliau dengan ilmu pengetahuan. Itu niatnya. Jadi upayakan kita ini dengan belajar, dengan ya ilmu yang kita jadikan gawe kita sehari-hari. Nah, mati lemak. Kalau mati tak lemak, sakoah itu mati lagi maksiat. Maka hindari maksiat itu supaya anggaplah itu bakal mati terus nah. Jadi tidak berani nak maksiat. Kalau lagi maksiat takutnya didatangi oleh malaikat. Wa akhraj al-Baihaqi an al-Wuddin ibn Atha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahassa minan nas bi ghaflatin anil maut jaa fa akhadha bi idhatil bab thumma hatafa thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasa sahabat-sahabat murid-murid beliau sudah mulai banyak yang lalai dari kematian, sudah mulai melupakan kematian, lah sudah agak lalai, maka beliau ya datang ya, beliau mendekat ke arah pintu rumah beliau seraya beliau berkata
Ya, 3 kali. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhan nas, ya ahlal Islam, atatskumul mautah ratibatun lazimatun. Wahai manusia, wahai orang Islam, yang akan datang kematian kepada kalian, yang kematian itu pasti datang, tak pacak dihindari. Siapapun pasti mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah pasti mati. Yang kekal hanya Allah. Hanya Allah yang kekal. Kita makhluk pasti mati. Termasuk malaikat maut, tukang cabut nyawa pasti mati. Ya. Malaikat maut yang cabut nyawa lagi mati. Apalagi kita yang bukan malaikat maut, pasti mati. Ya. Maka beliau katakan, ya, akan mendatangi kalian kematian yang pasti, yang tidak bisa dihindari. Ja'al maut bima ja'a bihi. Ya. Ja'a birroh warrohah wal kathrah al mubarakah li awliya'ir rahman. Kalau kita wong baik, maka maut tadi, kematian akan datang dengan membawa kebaikan, kesenangan, ketentraman dan berkah yang banyak. Dan kematian yang baik seperti itu hanya akan mendatangi siapa? Li awliya'ir rahman, para wali Allah yang maha rahman, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Yang tahu hak Allah, yang menjalankan hak Allah, ya, melaksanakan hak Allah. Berarti tugas kita sebagai hamba kita jalankan. Min ahli daril khulud alladzina kana sa'yuhum wa rawbatuhum laha. Ya, aulia Allah itu adalah orang yang pasti kekal, ya, masuk surga dan kekal di dalam surga. Yang itu merupakan hasil dari sa'yuhum wa rawbatuhum laha. Usaha mereka, semangat mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna likulli sa'in ghayah. Segala sesuatu itu, ya, segala usaha itu pasti punya tujuan. Orang berdagang tujuannya nak untung, belajar tujuannya nak faham ilmu, faham ilmu tujuannya nak diamalkan, beramal tujuannya untuk apa? Dapat ampunan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala gawe, segala hal pasti ada tujuan. Ya, ada tujuan. Wa ghayatu kulli sa'in al-maut. Nah, ini yang jarang kita tahu. Tujuan kita hidup ini apa? Mati. Ya. Jadi bukan kaya tujuan tubuh hidup. Mati. Karena orang sekaya apapun pasti mati. Orang sepintar apapun pasti mati. Akhir dari kehidupan kita adalah kematian, dan kematian itu adalah gerbang akhirat. Ya, jadi dunia ini cuma sementara, akhirat selamanya. Sebelum akhirat kita akan masuk gerbang yang namanya alam barzah, alam kubur, alam kematian. Itulah baru hidup yang sesungguhnya. Maka ulama banyak menyebutkan bahwa hakikat manusia ini banyak yang tidur, tubuh ini banyak yang tertidur. Ya, kapan kita baru bangun? Waktu mati, baru sadar. Dikit amal itu baru sadar setelah mati. Nah, pas mati baru sadar, baru nak minta kompensasi dengan Tuhan, minta balikkan ke dunia lagi. Nak beramal, nak sedekah, nak belajar, nak sembahyang, nak puasa. Uji Allah, awak baru balik dari dunia, baru nyesal sekarang. Jadi kita ini banyak yang tidur, banyak yang lalai. Lah mati baru bangun, lah mati baru sadar. Nah, kalau baca, ya, makanya kata ulama sufi sering mengatakan, dan itu hadis Rasulullah, mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum mati. Matikan ego, matikan nafsu, matikan tulul amal. Sadari bahwa kita ini bakal mati. Maka siapkan bekal, dan bekal itu adalah takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas kitab ini. Wa akhraja at-Tabrani an Ammar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah mati sebagai nasihat. Ya, jadi penceramah paling bagus tuh mati. Dengar ceramah berjam-jam belum tentu masuk. Banyaklah ngantuk. Apalagi makan gorengan terus kan. Sambil ceramah, sambil makan kan. Ustadznya yang ceramah terus ada ya. Jamaahnya makan terus, minum. Perut tambah kenyang, itu tambah ngantuk, itu tambah berat tarikannya kan. Maka tidak usah panjang-panjang ceramah tuh, 2 jam 3 jam jadilah kan.
Tak sudah lagi. Maka penceramah, pemberi nasihat paling pakam itu bukan dai kondang. Bukan almarhum Kiai Zainuddin MZ, bukan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bukan. Penceramah paling hebat itu kematian. Maka ranapilah. Ketika ada keluarga kita, tetangga kita yang mati, itu ranapi. Bayangkan itu tubuh. Bayangkan itu kita. Kalau tak sadar, dasar nian itu. Ya, lagi orang mati atau ngurus orang meninggal, ya, masuk ke kubur, masih tak jadi nasihat, masih sempat berkelakar dalam kubur itu. Dasar nian itu ya. Sulit untuk dinasihati lagi kalau orang sudah keras hatinya ketika melihat orang mati pun tidak menyadarkan dirinya. Ya. Jadi penasehat paling bagus adalah kematian. Maka dirasa-rasa, ya, jengok-jengok, intai-intaikan hati kita ini ketika misalnya agak sulit, berat untuk ibadat, itu sering-sering tasbih atau sering-sering ziarah kubur atau galak-galak datang ke rumah sakit, jengok orang sakit yang rainya, ya kan, meringis sana, meringis sini, kan, jengok tak lemak sakit lah kan. Nah, maka kita akan jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi obat hati biar lembut, biar tak keras hati, biar tak mati hati gitu, jengok orang susah. Jika orang sare, jika orang sakit, jika orang mati, itulah obat paling ampuh. Mudah-mudahan itu menjadi wa'izon, penasehat kita untuk sadar sesadarnya. Kalau lanjingo masih tak sadar, nah itu berarti bukan lagi mati hatinya itu. Lah ngantu, mati ngantu gitu. Nah, nauzubillah min dzalik. Baik, sampai di sini ada yang nak ditanyakan? Pertanyaan bebas, tidak mesti sesuai tema. Dia bahas mati terus kan? Yang bujang laju anu kage, tak galak begini. Nah, saro warawiri, mek itu baik. Terdengar. Asa terdengar tak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama kesubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu Pak, penyambung ya, nyambung ke siaran langsung. Ganti suara. Ustaz dengar Ustaz. Tidak harus ini dia. Assalamualaikum. Dan Ya, kedengaran. Tapi kami nih nanyonya di luar ini, Dat. Luar tema, Dat. Boleh, boleh. Masalah ini, Dat. Apa malaikat penjaga penyatat amal baik, penyatat amal buruk gitu, Dat. Ya. Nah, seandainya tuh kita masuk WC, Dat, malaikat tuh tinggal di luar, Dat. Ya, itu baik. Iya, itu kan. Iya. Ya. Jadi malaikat itu banyak. Terbanyak itu jumlah malaikat. Ya. Nah, malaikat yang ngiring ke kita itu sebenarnya ada 20. Ya, 10 siang, 10 malam. Bayangkan. Itu dalam kitab Qatrul Ghais. Yang kita tahu selama ini cuma 2 kan? Kiraman katibin, kiri, kanan. Padahal ada 10 malaikat yang nyago gitu. Luar biasa sayangnya Allah dengan gitu. Ya, ujung, depan, belakang, kiri, kanan, terus mata, hidung, mulut itu seluruh dijaga oleh malaikat. Ada 10 siang, ada 10 malam. Pergantian shiftnya adalah waktu asar. Silakan baca dalam kitab Qatrul Ghais, hadis riwayat Utsman bin Affan. Jarang kan diungkap? Jadi Allah luar biasa nyago gitu. Kita punya bodyguard. Malaikat bodyguard gitu. Nah, yang 2 itu kiraman katibin, ya, malaikat raqib dan atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Nah, malaikat yang tidak masuk
ke WC itu malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Ya. Malaikat yang itu senantiasa dia ngiringi kita. Ya, mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Sama malaikat sikok lagi yang ngintip kita terus. Setiap hari 70 kali kita diintipkannya. Siapa itu? Malaikat maut. Ini ngiring ke terus, walaupun ada hadis yang menyebutkan rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika di rumah itu ada gambar, ya, atau ada anjing. Nah, gambar yang dimaksud ini perlu dipertegas, gambar yang mana? Gambar yang jadi sembahan atau jadi patung yang disembah, bukan sembarang gambar. Nah, yang memahami hadis ini secara tekstual akhirnya tidak boleh ada foto di rumah, bukan. Ya, ulama memahami gambar yang dimaksud adalah asnam, ya, patung yang disembah. Kalau kita kati nyembah gambar, nyembah patung, selolo-lolo orang Islam tidak mungkin menyembah patung gambar itu, tidak mungkin, ya. Jadi bukan gambar yang dimaksud itu foto-foto yang kita pajang di rumah, bukan. Dan rumah juga tidak akan dimasuki ketika ada anjing di dalamnya. Nah, itu malaikat yang masuk, malaikat yang mana? Malaikat rahmat tak masuk, cuma malaikat maut masih. Jangan, aku nak panjang umur. Caranya Bu, biar anjing. Biar apa? Malaikat dah masuk. Malaikat ya, maut dah baca masuk. Udah, jangan salah pikir. Ya, malaikat maut itu basing terabas dia. Siapapun dicabutnya nyawa. Nak Fir'aun, ya. Nak orang-orang yang raja-raja zalim itu kena cabut tulah nyawanya. Orang baik, orang buruk kena cabut. Nah, jadi balik ke malaikat tadi yang malaikat maut masih masuk, ya. Terus yang dak ngiring ke kita itu malaikat rahmat. Ya, sementara yang memang bertugas ngiringi kita kemanapun kita berada, dia tetap ngikut. Ya. Kecuali yang akan menjauh itu adalah malaikat rahmat. Ya. Ini masalah tema dari malaikat juga, Ustaz. Ini istilahnya untuk pengalaman yang dulu. Ya. Dia malaikatnya Ustaz wajibnya diketahui sebelum kita nak nikah. Untuk sunah. Ada tahu aku yang itu. Tidak tahu dah. Belum nyampai ke situ. Malaikat ya? Iya, waktu kita nak nikah kan harus diketahui malaikat ketika asalnya kan ya seperti yang udah modal kan waktu sebelum Adam dengan Hawa itu kan nikahnya lain. Jadi malaikat yang mengetahui kan. Boleh nak kita ketahui itu. Oke, lanjut. Bukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mimikannya ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Jadi saya langsung menanyakan karena bahasan kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz kita tentang kematian. Nah ini Ustadz, ya kita mungkin sering menghadapi yang namanya kematian itu kan orang tua kita atau keluarga kita, siapa kan? Nah yang ingin saya tanyakan bagaimana kita ingin menghadapi situasi itu Ustadz? Dari dia misalnya mau meninggal sampai dia hilang nyawanya itu, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi itu? Ya, jadi kita mungkin anak-anaknya atau mungkin dekati anak tetangganya tahu kan? Jadi ketika kita dapat situasi seperti itu, kita baca ngadepinnya kan? Nah itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita mengetahui orang yang sedang naza atau mengalami sakaratul maut, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghadapkan dia ke arah kiblat.
karena itu mempercepat, memperlancar proses keluarnya ruh, ya, proses dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik. Jadi mati itu balik ke kampung halaman. Dunia ini kan cuma tempat kita merantau. Jadi jangan pernah puas dengan pencapaian kita di dunia ini. Sementara dunia kita ini merantau. Ya, nak balik ke rumah, ya, balik ke tempat kita asli itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka biar mudah prosesnya itu menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama kita lakukan. Nah, menghadap ke arah kiblat itu bagaimana? Seperti posisi mayit di kubur itu. Jadi kalau kiblat ke arah sana berarti kepala di sini, kaki di sini. Ya, bagus miring. Jadi kepala ini dulu ke kiblat nih, Ustaz. Ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi kepala di sini, kaki di sini. Kalau kiblat ke arah sana, miring. Atau kalau sulit, maka kaki di sini, kepala di sini, kaki yang di sini. Atau kalau juga sulit, maka kaki ke arah sana. Ya, kepalanya di sini, terus agak diganjal biar lebih tinggi. Ya, agak lebih tinggi. Biar dia matanya mengawas ke arah kiblat. Itu proses biar dimudahkan, dilancarkan ketika dia nanti nazaknya tidak terlalu sulit. Sakaratul maut, insyaallah akan dimudahkan. Terus dibimbing dengan bacaan surah Yasin. Ya, yang lain itu surah Yasin. Itu juga proses untuk mempermudah kematiannya. Laqinu hadisnya itu iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat lain menyebutkan iqra'u Yasin, iqra'u ala mautakum ya Yasin. Bacakan surah Yasin. Mana hadis ini dua, satu yang akan meninggal dunia, juga yang kedua yang sudah meninggal dunia, dibacakan surah Yasin. Riwayat lain menyebutkan untuk proses mempermudah keluarnya ruh, biar dia dilancarkan menghadap Allah itu dibacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Alhamdulillah hujan berkah ya. Hujan ya. Nah, bedanya kalau Yasin sunnah dibaca jahr, dibaca kuat, boleh sama-sama. Tapi untuk surah Ar-Ra'd sunnahnya dibaca sir. Kalau memang orang itu sudah saatnya untuk wafat, dengan dibacakan dua surah tadi Yasin dan Ar-Ra'd, insyaallah dia wafat dalam waktu yang tidak lama. Kadang-kadang dah habis surah Yasin dia sudah meninggal. Ya, itu. Kalau berkali-kali dibacakan masih belum juga, memang belum ajalnya berarti ya. Nah, berikutnya ketika memang ini ya ada yang Yasin terus lanjut ya, ada yang menalqin sesuai dengan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal itu dengan ucapan tauhid la ilaha illallah. Itu cukup dibisikkan di kupingnya. Ya, dan tidak perlu berkali-kali. Ketika dia sudah pacak ngiring cukup, ya, jangan terus beratus-ratus kali, ya, dan ketika dia sudah bisa ngikut, ya, sudah cukup berhenti. Nah, kaget misalnya dia sudah ikut dengan tahlil tadi la ilaha illallah, dia ngomong yang lain, ya, ngomong yang lain, ngoceh-ngoceh, kadang-kadang kan ngame-ngame ya, keringet, ngigau, orang yang sedang sakaratul maut itu ngigau. Nah, berarti dia ngomong yang lain, talqin lagi, ngigau lagi, talqin lagi. Sehingga ucapan terakhir dia seharusnya bukan igawan dia, tetapi ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Sesuai dengan hadis Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, talqin ini kalau dia masih agak sadar, maka utuh ucapannya la ilaha illallah. Kalau sudah mulai agak kurang-kurang kesadarannya, dipendek ke baik, cukup Allah Allah Allah. Itu kata ulama guru-guru kita. Takutnya kaget dia tidak setuntas, kita talqin lengkap ya, tidak sampai la ilaha illallah, cukup dia berhenti di la ilah, nyawa melayang, itu kacau, mati kafir. Dan dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan, kendak setan memang kita ngomong la ilah itu. Dah habis ya. La ilah berhentinya. Putus, nyawa hilang. Itu kendak setan. Karena dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan, orang yang meninggal dunia itu diuji oleh setan. Imannya nak dicuri. Setan bawa air segelas karena saat itu orang sedang sangat haus luar biasa, orang yang sedang sakaratul maut. Dada ini jantungnya rasa nak meledak dan dia haus luar biasa.
Setan datang nyamar, jadi laki, jadi bini, jadi anak, jadi cucung, nyamar. Kita yang tidak sadar saat itu nyangkut itulah, ya, yang nak nolong gitu. Padahal setan nyamar. Nah, syaratnya kita nyembah dia. Kalau tidak galak disuruh sujud sama berhala, sujud dengan salib, atau kata dia cukup kau anggukan saja. Kul la sani'al alam, tidak ada pencipta alam ini. Nah, terakhir ya, katakan olehmu, katanya kalau yang lain yang awal-awal tadi gagal galau. Terakhir senjata setan adalah kul la ilah. Kul la ilah. Katakan olehmu, minimal anggukan olehmu la ilah, tidak kata Tuhan. Jadi bahaya talqin yang tidak benar itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Ya. La ilaha illallah itu kalau dia masih sadar. Kalau agak kurang sadar cukup Allah, Allah, Allah. Takutnya berhenti di la ilah. Apa arti la ilah? Kati Tuhan. Kati Tuhan berarti mati kafir. Nauzubillah. Ya, jadi jangan sampai kita yang menalkinkan menjadi sebab timanya gitu. Maka ada ilmu menalkin itu. Kalau dia masih sadar, la ilaha illallah. Kalau makin lemah, ya tak baca lagi, cuma masih ada nafas, cukup Allah, Allah, Allah. Makin lemah, cukup hu itu asma Allah. Maka saya sudah jelaskan di status Facebook saya, di Instagram juga sudah saya jelaskan. Saya membantah orang yang tidak percaya ada zikir hu. Itu zikir paling luar biasa. Ya, makanya di Al-Quran disebut kul huwallahu ahad. Hu itu zikir hu dalilnya. Kul huwallahu, huwallah. Ya, hu itu asma Allah. Jangan cuma pandang dari segi bahasa Arabnya baik. Banyak lagi baca kita. Jangan mudah-mudahnya lagi. Hu itu terakhir. Dah baca la ilaha illallah, cukup Allah. Dah baca lagi Allah, cukup hu. Hu itu huwallah. Ya. Baik, itu cara kita. Kalau sudah, ya kita urus jenazahnya, ya, dilepasi baju yang dia pakai sebelum meninggal tadi harus diganti dengan baju lain. Karena kalau masih pakai baju yang dia pakai waktu meninggal tadi, itu akan mempercepat proses pembusukan badan. Jadi harus diganti dengan kain atau baju lain. Tapi jangan pakai baju lah, nanti akan dimandikan. Cukup diganti dengan kain panjang. Jangan pakai baju yang dia meninggal tadi. Matanya dipejamkan, ya, mulutnya dirapatkan kalau agak terbuka, kakinya juga dirapatkan, diikat sembari membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waktu memejamkan matanya itu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Ini lagi. Jadi itu bagi orang yang matinya cepat kan. Mana kalau ada orang tuh dungap gitu kan. Nah, tubuhnya susah, lah dibaca gini, lah dibaca gitu. Tapi masih tak gelak tuh lah kan. Nah, itu. Sampai beberapa hari, kasihan gitu kan. Nah, ini. Terus kita membacakan kalimat la ilaha illallah tuh gitu bisik di telinganya itu ya. Ya, dibisikkan di telinga. Ya. Dibisikkan langsung di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Nah, orang yang susah mati itu macam-macam. Yang tungap-tungap tadi, yang kipas-kipasan, yang berhari-hari sakaratul maut itu macam-macam. Ada yang karena kezaliman. Karena kezaliman, ya, itu biasanya. Jadi dosa dengan makhluk itu yang banyak membuat orang susah mati. Kalau dosa dengan Allah, itu Allah Maha Pengampun. Nah, dosa dengan sesama manusia ini, yang itu yang berat. Ya, Alqamah ini sering saya sampaikan ketika saya ceramah pernikahan. Ya, Alqamah itu salahnya cuma sikok. Pernah durhaka dengan maknya, dan sebenarnya bukan pula salah besar. Cuma masalah baju kan? Cuma masalah baju. Dia beli baju untuk bininya disangkut dia bukan oleh Alqamah, ini baju untuk anak kamu, untuk mantu kamu, bukan untuk kamu. Maknya tersinggung masalah baju. Bukan marahi maknya, ya. Bukan nyakiti hati maknya dalam kesalahan yang besar-besar. Cuma masalah baju.
Akhirnya Bu, sakaratul mautnya berhari-hari. Jadi kezaliman dengan makhluk itu mempersulit kematian. Ya. Itu. Atau masalah ilmu. Salah ilmu hitam. Ya. Ilmu apa misalnya Bu? Susu ya. Itu biasanya. Atau juga itu cara Allah. Jadi tidak selalu buruk ya. Orang yang susah mati itu tidak selalu buruk. Nah, yang dua pertama itu jahat. Tidak bagus itu. Yang ketiga ini bisa jadi baik. Dalam kitab ini nanti akan kita bahas. Cuma lah sudah bagian tengahnya ya. Ya. Tidak selamanya orang yang meninggalnya sulit, sakaratul mautnya berhari-hari itu tidak selamanya jahat. Ya. Ada juga itu adalah cara Allah untuk mengampuni dosanya. Jadi ini saking banyak dosa, ya, tapi Allah ingin merahmatinya. Allah ingin merahmati dia, memasukkan dia ke surga. Cuma caranya dengan amal tidak cukup, amalnya dikit, maksudnya banyak. Maka cara Allah mengampuni dia, dikirim penyakit sebelum dia mati, bertahun-tahun sakit. Ya, nah itu cara Allah membersihkan dia dari dosanya. Ternyata lah disakitkan bertahun-tahun, masih ada dosanya tadi, saking banyaknya. Akhirnya, tapi tidak selalu juga ya maksud saya. Ini tidak bisa dipukul rata. Kakek kamu nyangkut yang sakit bertahun-tahun itu banyak dosa. Tidak juga. Jadi ini tergantung di antara yang tergantung. Banyak alasannya. Di antara alasannya itu apa? Nah, ini salah satunya. Jangan dipukul rata. Ya, salah satunya itu. Ternyata setelah disakitkan Allah masih ada dosanya. Akhirnya disusahkan sakaratul maut supaya ketika dia nanti menghadap Allah bersih niat, tidak kati dosa sedikit pun. Ya, itu. Dan tidak selamanya, nanti akan kita bahas kupas tuntas di hadis di kitab Syarhus Sudur. Ada orang yang matinya lemah, tidak selamanya bagus. Tidak selamanya bagus. Bisa jadi Allah nak membalas dia dengan kebaikan dia selama ini, itu di dunia ini dihabiskan amalnya, dihabiskan pahalanya, sehingga di akhirat nanti dia tidak baca nuntut lagi, habis. Ya, balasannya kontan di dunia sehingga di akhirat tidak tersisa lagi pahala. Nah, hati-hati jangan sampai kita masuk yang itu. Ini biasanya orang ini dia rajin beramal soleh, tapi punya keburukan yang disembunyikan. Ini biasanya orang-orang munafik. Jadi zahirnya dia taat, tapi batinnya dia maksiat. Ya, zahirnya dia ibadat, tapi hatinya menyimpan kebusukan hati. Nah, na'udzubillah. Orang seperti ini dia kontak di dunia kebaikan dia dibalas. Di akhirat tidak bersisa sedikit. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kita tetap berhusnuzon dengan siapapun, maksud aku dengan kisah ini. Orang yang mati sehari, kita berhusnuzon, mungkin itu cara Allah nak ampuni dosanya. Ya. Dan orang yang mati lemah, ya mudah-mudahan memang husnul khatimah. Ya. Nah, ini untuk menjadi pelajaran kita, jangan kita yang rajin ibadah, rajin majelis ini jumawa, sombong, merasa cak lah pantas dan masuk surga. Mentang-mentang ceramah aku mana-mana, majelis banyak di mana-mana, merasa pantas dan masuk surga. Nauzubillah. Jangan ada perasaan model itu. Itu salah. Itu ujub, itu riya, itu sum'ah, itu sombong. Tidak boleh di antara kita merasa kita paling baik dari orang lain. Bahkan kemarin saya baca kitab, lupa saya kitab apa, karena kebanyakan kitab dibaca. Tapi di antara nasihat dalam kitab itu adalah, barang siapa merasa Fir'aun itu lebih jahat dari dia, maka faqad zahara al-kibr, maka sungguh dia telah terang-terangan berlaku sombong. Fir'aun jelas salah kan? Fir'aun itu jelas jahat, jelas masuk neraka Fir'aun. Tapi ketika kita ada rasa, masih mendingan aku dari Fir'aun. Ada kita merasa model itu, berarti kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Hatta dari orang jahat sekalipun, itu udah salah, itu udah sombong. Nah, dosa-dosa seperti ini biasanya yang menyebabkan orang ya bagus di dunia tapi di akhirat dosa lagi. Nauzubillah. Ya, nauzubillah min zalik. Kita berharap kita ini lemah dunia akhirat. Bagus dunia akhirat. Bagus lahir, bagus batin. Ya, itu harapan kita. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan kita.
Ya. Baik, masih ada? Hari hujan ini? Ya, lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu benar hadis Nabi. Jadi kata Rasul, antum syuhadaullah fil ardh. Antum syuhadaullahi fil ardh. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi hati-hati kalau komen wong ke kita itu jahat, jangan-jangan itu memang jahat. Ya. Karena orang menjadi saksi dari amal kita. Kita kaki tidak pacak bela diri di akhirat. Mulut kita ini terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita terkunci di akhirat kaki. Tidak pacak bersaksi karena mulut kita lemah berbohong. Maka yang bersaksi itu anggota badan kita selain mulut. Nah, tapi orang lain bisa bersaksi atas kejahatan atau keburukan kita. Orang lain banyak ngomong. Orang lain banyak ngomong. Jadi kita ini saksi bagi orang lain saksi bagi kita. Jadi orang bisa memberatkan kita, juga orang bisa meringankan kita. Maka komen wong tuh dengar ke, cakap orang tuh dengar ke. Kalau benar, ya terima. Kalau salah, ya subai. Misal orang fitnah kita, ya orang ngatur gitu, kerinakan. Kalau benar omongan orang itu nasihat, rubah. Terima kasih orang nasihat. Terus saya tersinggung. Kalau misalnya cakapnya itu salah, macam-macam, fitnah baik, terima kasih, berarti dia ngambil dosa gitu, pahalanya berarti ketemu. Terima kasih kan, bagus kan, tidak ada yang salah. Nah, kisah tadi sebenarnya itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat, ada keranda jenazah yang lewat. Tentu kalau ada keranda ada orangnya kan, ada jenazah, ada mayat yang lewat. Sahabat memuji-muji orang yang meninggal ini. Ya, disebutkanlah kebaikannya, dia ini baik, dia ini rajin sedekah, dia rajin majelis, ya, dia cinta ulama. Ya, pokoknya segala kebaikannya disebutkan oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Wajabat. Wajabat. Ya, wajabat. 3 kali Nabi ngomong. Wajabat. Apa arti wajabat? Wajib atau pasti. Pasti. Wajib. Terus di lain waktu juga ada lagi keranda jenazah yang lewat dan sahabat berotoan agak ngomel-ngomel tentang keburukan almarhum. Maka Nabi pun ngomong wajabat. Wajib. Pasti. Kalau tidak salah Umar yang nanya. Ya Rasul, ngapo lain komennya? Sama komennya kan? Wajabat galau. Ya. Nah, kata Nabi, yang pertama tadi wajib dia masuk surga, pasti masuk surga. Karena apa? Komen kamu bagus segala tentang dia. Ya. Sementara yang kedua tadi itu pasti masuk neraka karena komen kamu tidak bagus, jahat tentang dia. Nah, akhirnya Nabi ngomong, antum syuhadaullahi fil ardh. Kalian adalah saksinya Allah di muka bumi. Maka kalau orang banyak ngomongkan kejahatan kita, jangan-jangan itu memang jahat. Ya. Nah, kalau masa hidup bagus itu nasihat. Kalau lah mati, orang ngamurkan beras kunyit ketika kita meninggal dunia. Orang bersyukur waktu kita meninggal dunia. Alamat kita orang tak bagus itu. Nauzubillah min zalik. Maka wajabat lahumun nar, wajib masuk neraka dia. Jadi wajabat itu pasti masuk neraka kalau dia jahat. Kalau tetangga kita, keluarga kita banyak bersaksi atas keburukan kita, sudah saruh. Nah, tapi kalau orang, oh dia itu dulu baik, dia itu dulu surah, dia itu dulu dermawan, ya. Dia itu dulu orangnya ringan tangan, galak bantu orang lain, maka ya wajabatnya adalah wajabat lahumul jannah, pasti dia masuk surga. Ya, paham itu ya? Jadi benar adanya. Maka hati-hati.
Ya, kerenakan cakap orang tentang kita. Yang bagus itu orang sedih atas kepergian kita, bukan orang bersyukur atas wafatnya kita. Nauzubillah. Ngabur keberas kunyit, pesta orang, oh saya meninggal, alhamdulillah, nauzubillah. Kita yang harus nauzubillah. Ya, tapi kalau orang baik meninggal, bahkan alam pun sedih. Dalam hadis disebutkan alam pun bersedih. Ya, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Alam sedih. Kalau ada ulama yang meninggal dunia, kalau kita tak sedih, ada ulama meninggal, kita tak sedih, maka itu munafikun. Nabi nyebut 3 kali. Itu orang munafik yang hati tak sedih ketika ada ulama yang meninggal dunia. Ya, nauzubillah min. Baik, ada lagi. Caknya abang-abang matu. Baik. Jadilah kitab ini orang bahas. Lah dulu. Ada lagi? Dah, cukup. Allah. Ya. Menganggap dirinya lebih hina dari Fir'aun tadi itu masuk golongan mereka. Ya. Itu luar biasa itu. Ya, jadi dia merasa diri bukan siapa-siapa, bahkan dibandingkan Fir'aun yang jelas-jelas salah, dia masih merasa banyaklah salah dia dari Fir'aun. Itu luar biasa. Dan itu seharusnya kita begitu. Sehingga akan luluhlah kesombongan kita. Jadi setan belis itu udah paling jahat. Tapi kita merasa caknya lebih banyak salah gitu. Jadi lemahlah kita menghitung diri kita banyak salah daripada kita merasa banyak baik, banyak benar. Itu akan menimbulkan kesombongan. Ya, bahkan kita nyinggung anjing najis mughalazoh anjing gitu. Kita masih merasa lebih baik anjing daripada kita. Ini ilmu hati, ilmu batin. Ya. Kan ilmu ada zahir ada batin. Nah, di hati kita harus punya perasaan itu. Ya, punya sikap seperti itu. Bahkan dibandingkan najis sekalipun kita masih merasa lebih najis kita dari dia. Ngapa? Anjing wajar. Ya, binatang ngerti akal. Kita ini manusia ada akal, ya, sekolah tinggi, lah sarjana, profesor, doktor, pangkat tinggi, jabatan tinggi, duit banyak, misal kurang ajar. Ya. Jadi kalau ada budak kecil nakal, ada tua bangko nakal, yang mana lebih jahat? Tua bangko. Ada binatang masuk ke kebun orang, ngabisi tanaman di kebun itu, malik. Kasari maling kan? Binatang tuh malik. Ada manusia malik. Siapa yang lebih jahat? Manusia. Nah, itu perbandingan. Jadi kita harus lebih merasa kita lebih jahat, lebih salah, lebih banyak dosa, ya, lebih buruk, lebih miskin. Kayak ulama itu tidak sungkan-sungkan menyebut dirinya al-faqir, al-hakim. Jadi kalau kita banyak baca kitab, biasanya para ulama di pangkal namanya tidak bangga dia nyebut dirinya Asy-Syaikh, Al-Alim, Al-Allamah, hendak biasanya Al-Faqir, Al-Hakim Allah. Itu rata-rata ulama sufi, ulama batin, ya. Itu dengan senang hati nyebut dirinya Al-Faqir. Apa arti Al-Faqir? Miskin. Al-Hakim itu apa artinya? Hina. Yang miskin, yang hina, yang kati mean, yang kati kepacaan, yang buyan, mengak, lunge, tolol, itu dia timpakan seluruh keburukan tadi kepada dirinya. Untuk menghilangkan kesombongan. Paling bahaya itu sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Jadi adik luar biasa. Ya, kalau kita bisa berpikir seperti itu. Ya, hatta Fir'aun yang paling jahat kita merasa kitanya yang paling jahat. Itu bukan lagi awam. Ya. Itu sudah khawasul khawas seperti itu. Tapi ini ilmu hati, ya. Kaki laju